Selamat datang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga di kelas 5. Inilah daftar materi kita hari ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua keanekaragaman sosial budaya, yang ketiga kerukunan umat beragama di Indonesia, yang terakhir evaluasi. Kita mulai dengan pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 6. Yang pertama, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. Nomor 2, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. Nomor 3, dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Nomor 4, dengan diskusi, siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta secara benar. Nomor 5, dengan wawancara, siswa mengidentifikasi keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya secara bertanggung jawab. Yang keenam, dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat. Untuk memulai pembelajaran, silakan kalian simak video berikut dengan baik. Kita mulai. Indonesia, negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Bukan hanya sumber daya alam, Indonesia juga dikaruniai dengan keberagaman budaya dan adat istiadat. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, sekitar 254 juta jiwa, yang tersebar di hampir 13.466 pulau, yang ada dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau ini, masing-masing wilayah, memiliki suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan yang beraneka ragam. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang, baik dari pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Sangat beruntung kita dilahirkan di negara tercinta ini. Kita sudah terbiasa dengan berbagai perbedaan yang ada, dengan berbagai keunikan. Inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini, tentang persebaran penduduk di Indonesia, di berbagai pulau yang ada di negara kita, tentang keanekaragaman suku bangsa, tentang keanekaragaman agama, dan semangat kita, kecintaan kita untuk menjaga keberagaman ini selalu dalam kerukunan. Itulah yang unik dari negara kita. Baik, kita langsung saja menuju ke topik yang kedua. Keanekaragaman sosial budaya. Nah, silakan kalian amati peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut. Amati dengan baik. Ya, petanya berwarna-warni, tidak seperti biasanya ya. Biasanya kalau peta umum hijau, coklat, kuning, ini ada merah. Ya, kita lihat legenda atau keterangannya. Ini adalah peta kepadatan penduduk. Jadi orang per kilometer persegi. Nah, tanda hijau tua atau warna hijau tua pada peta menggambarkan bahwa daerah tersebut memiliki kepadatan penduduk kurang dari 10 per kilometer persegi. Kemudian hijau yang lebih muda 10 sampai 49. Hijau yang lebih muda lagi 50 sampai 99 orang per kilometer persegi. Kemudian ada kuning 100 sampai 199 orang per kilometer persegi. Kuning yang lebih muda 200 sampai 599. Oranye 600 sampai 1299. Dan yang terakhir merah, lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Dalam artian seperti ini, jika warnanya hijau tua, berarti penduduknya ya jarang. Jika merah warnanya, pulau tersebut berarti penduduknya sangat padat.
Nah, sekarang kalian cek mana yang warnanya hijau tua, ya. Kemudian yang merah, itu dulu diingat. Oke. Setelah itu kalian coba cari yang warna kuning tua. Terus lanjut ke kuning muda. Ya. Bisa ya? Kita lanjut. Nah, jadi setelah kalian mengamati peta tadi, peta kepadatan penduduknya, sekarang coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ayo dijawab. Ya, benar sekali, Pulau Jawa. Tadi kan warnanya merah. Kemudian di sampingnya ada Pulau Bali. Ya, warnanya merah juga. Kemudian nomor 2. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Berarti yang warna ya hijau tua. Tadi Papua ya, apalagi Kalimantan, Sumatera juga masih jarang. Ya. Kemudian nomor 3, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Bisa diingat ya, lokasi Provinsi Lampung. Pulau mana? Ya, Pulau Sumatera. Jadi dia berbatasan dengan Jawa Barat ya, dipisahkan oleh Selat Sunda. Kita lihat saja petanya ya. Kalau tidak salah warnanya kuning muda. Ya, benar. Jadi kepadatan penduduknya 200 sampai 599. Kita lanjut nomor selanjutnya ya. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Kalau ini sudah pasti ya, warnanya tadi ya hijau tua. Jadi kurang dari 10. Terakhir, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, kalau yang ini silakan jawab sendiri. Contoh, jika kamu tinggal di Jawa berarti warnanya merah, lebih dari 1299. Jika kalian tinggal di Papua, Kalimantan, seperti itu. Tadi kepadatan penduduknya kurang dari 10. Bisa dimengerti ya? Nah, ini tentang persebaran penduduk di Indonesia. Padat atau tidaknya? Ya, mana yang paling padat? Oh iya, tadi Papua Barat. Ya, Papua Barat itu hijau tua. Kemudian kalau Papuanya sudah lebih ramai sedikit, jadi 10 sampai 49. Kemudian Kalimantan itu juga 10 sampai 49 ya. Oke, kalau Sumateranya ada yang 10 sampai 49, ada yang 100 sampai 199 tergantung warnanya ya. Tadi Lampung kan 200 sampai 599 per meter persegi jumlah penduduknya. Ya, jadi lihat warna hijaunya itu dibedakan, ada yang tua, ada yang lebih muda. Bisa ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Bisa dilihat ya tulisan dalam petanya itu? Bisa? Nah, sulit ya. Ini petanya karena besar untuk satu Indonesia, jadi tulisannya kecil-kecil kelihatannya. Tenang saja, nanti Bapak sudah sediakan gambar yang lebih rinci. Nah, tentunya supaya lebih rinci kita bagi saja ini ke dalam pulau-pulau ya. Kita lihat yang pertama. Nah, ini ujung Pulau Sumatera, ujung utaranya ya. Itu ada Selat Malaka, berarti ini adalah Aceh ya, di atasnya sudah ada ya tulisannya. Di sini ada beragam suku bangsa. Itu ada suku Aceh paling utara ya. Banyak maksudnya, bukan berarti di sana saja yang ada
tempat lainnya ada tapi paling menonjol di sana. Ya, nomor 2 ada suku Gayo, ada suku Alas, suku Kluwet, suku Tamiang, suku Singkil, dan lain-lain ya. Ini Bapak kasih beberapa contoh biar kalian mengerti bahwa di Indonesia ini sangat beragam suku bangsanya. Ini di Aceh saja sudah banyak. Dan ini belum semua ya ditulis. Kita coba lihat selanjutnya. Nah, ini bagian tengah dari Pulau Sumatera. Ya, ini Sumatera Utara. Masih agak di ujung tapi lebih di tengah sedikit daripada Aceh. Jadi di sini ada suku Karo, suku Melayu, ya, suku Simalungun, suku Pakpak, suku Toba, dan lain-lainnya. Tadi ada Mandailing, suku Nias. Silahkan dibaca ya. Ini contohnya. Kembali kalian mengerti bahwa ini baru di Pulau Sumatera. Sebenarnya suku-suku ini masih ada pecahan-pecahannya lagi ya, tapi ditulis secara umum. Satu suku Melayu misalnya, nanti ada suku Melayu ini. Ada beberapa jenis suku Melayu itu. Kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini masuk Pulau Jawa. Jadi ini Jawa Barat dan DKI Jakarta. Nah, yang paling menonjol sukunya tadi ada suku Betawi ya di DKI Jakarta, ada suku Sunda di Jawa Barat, ada suku Banten, dan suku Baduy atau Baduy Dalam. Itu juga di Banten ya. Oke, bisa dimengerti ya. Ini baru di Jawa Barat ya. Secara umum seperti itu suku bangsanya. Kalau kalian ingin yang lebih rinci lagi nama-nama sukunya, Bapak sudah sediakan link untuk kalian download ya, bentuk PDF, bisa kalian baca seperti buku ya, lengkap di sana nama-nama suku bangsanya di aplikasi Edu Peduli. Cari di bagian bawah setelah videonya. Kita lanjut. Nah, ini Jawa Timur. Ya, Jawa Timur itu ada suku Jawa, ada suku Madura. Kalau Jawa Tengah ya didominasi oleh suku Jawa. Jadi suku Jawa itu suku paling besar atau paling banyak di Indonesia. Hampir 41%. Mendekati setengah penduduk Indonesia adalah suku Jawa. Ada lagi suku Batak, itu termasuk juga besar sukunya ya. Tapi tidak sebesar suku Jawa. Nah, kita lanjut. Ini satu provinsi yang kecil di Indonesia ya, tapi cukup terkenal. Ini Pulau Bali, Provinsi Bali. Ya, sukunya suku Bali. Nah, contohnya di sini suku Bali ini sebenarnya ada beberapa jenis juga, tapi ditulis secara umum suku Bali. Ada suku Bali Age, ada suku Bali Aga. Kemudian ada suku Bali Majapahit, karena dia itu pendatang dulunya, sudah menjadi warga Bali secara turun-temurun. Ada lagi suku-suku Bali lainnya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini di Kalimantan Timur. Ya, itu suku Punan. Ya. Silakan dibaca suku Ngaju. Ini baru di Kalimantan Timur. Ya, baru sebagian kecil dari Kalimantan. Kalimantan itu kan termasuk pulau yang besar ya, paling besar lah di Indonesia. Nah, ini di Maluku. Nah, ini banyak sekali suku bangsanya. Ya. Suku Tidore itu, suku Bacan. Silakan dibaca-baca. Ingat, kalau kalian ingin, ini kan baru sebagian ya. Bapak tidak bisa tampilkan semuanya supaya tidak banyak makan waktu. Kalian download saja PDF-nya atau bukunya ya, sudah Bapak sediakan di aplikasi Edu Peduli. Cari kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Tepat di bawah videonya ada bukunya. Tinggal klik ya. Di sana dari Sabang sampai Merauke selengkap-lengkapnya ada nama sukunya.
Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan nama-nama saja. Nah, sekarang ada fotonya. Amati gambar di samping. Menurutmu ya? Ya, pasti pernah lihat-lihat suku bangsa, pernah lihat di peta, mungkin di televisi, di internet, di koran. Kalian pasti ada yang dikenal dari gambar-gambar ini. Bisa jadi semuanya kalian kenal. Berasal dari provinsi manakah gambar suku-suku bangsa di samping? Ya, silakan dipikir dulu. Pasti ada satu dua, mungkin saja semua yang kalian kenal. Bisa ya? Kita mulai tebak ya. Kita lihat yang pertama. Nah, ini ciri-ciri pakaian orang Melayu. Ya, berarti ini Sumatera punya, bagian utara. Ya, ini Aceh. Namanya suku Gayo. Ya, suku Gayo. Sama dengan Bapak ya. Kita lihat gambar kedua. Nah, ini juga salah satu suku di Pulau Sumatera ya, Sumatera Barat. Ini suku Batak, termasuk suku yang besar juga di Indonesia. Kita lanjut. Nah, ini pasti kalian kenal. Suku Dayak dari Kalimantan. Kita lihat gambar keempat. Nah, kalau yang ini pasti nih, tahu kalian yang terkenal ya. Ini dia pakai pakaian adat Jawa. Berarti ini suku Jawa. Ya, suku terbesar di Indonesia. Gambar berikutnya. Nah, ini jauh beda ya. Ya, ini juga suku yang terkenal dengan ini upacara untuk orang yang sudah meninggal. Diawetkan di sana. Ya. Mayatnya diawetkan, dihias lagi. Setelah berapa lama dihias lagi, seperti ibarat orang yang masih hidup. Dihargai di sana. Ya, ini suku Toraja di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, tahu ya, suku apa ini? Ya, suku Bugis, juga di Sulawesi Selatan. Kita lihat yang selanjutnya. Nah, kalau ini pasti tahu semua ya. Ya, ini suku Bali. Kalau ini tidak perlu Bapak bahas banyak. Kita lihat yang selanjutnya. Nah, yang ini baru. Tahu? Ini juga khas sekali, ya, khas orang timur. Ya, Papua punya. Ya, suku Asmat. Kita lanjut. Nah, perhatikan kembali ada peta baru ya. Warnanya putih seperti itu. Berilah tanda-tanda seperti pada daerah-daerah di peta sesuai persebaran agamanya. Lihat di bawah ada keterangan warna biru adalah Islam, warna merah adalah Katolik, warna kuning adalah Buddha, warna oranye adalah Kristen, warna ungu adalah Hindu, dan warna pink itu ya, Konghucu. Ya, kira-kira kalian tahu pulau mana yang mayoritas penduduknya itu Islam? Ya, Pulau Jawa. Itu sebagai contoh ya, Pulau Jawa. Kita beri, oh ini Pulau Bali ini. Pulau Bali agama Hindu. Nah, itu Pulau Bali ya. Pulau Balinya agama Hindu. Itu contoh pertamanya karena dia kan tempat pariwisata di Indonesia. Cukup terkenal lah, bisa kalian mengerti ya. Kemudian yang selanjutnya, nah itu Pulau Jawa, warna biru di Jawa Baratnya.
dan Jawa Tengahnya, ya Pulau Jawa bagian tengah, Pulau Jawa bagian barat, Pulau Jawa bagian timur juga kebanyakan adalah Islam. Walaupun ya ada perpindahan penduduk, memang ada penduduk aslinya yang beragama lain, tapi secara umum masyarakatnya didominasi oleh agama Islam di Jawa. Kalau di Bali agama Hindu. Nah, untuk pulau-pulau lainnya kalian coba isi sendiri. Ya, kalian tebak-tebak sendiri. Misalnya di Lampung tadi kan. Lampung itu bagian paling selatan di Pulau Sumatera yang berbatasan dengan Jawa Barat tadi. Ya, mengerti ya? Itu biasanya di sana Muslim juga atau Islam. Paling yang beda adalah Sumatera Barat. Itu tempat suku Bataknya itu beda dominasinya. Di sana kebanyakan Kristen. Nah, entah Katolik entah itu Kristennya. Nah, kalian cari tahu. Itu sudah Bapak kasih contoh-contoh ya. Kalian kerjakan dengan baik. Kemudian kalian bisa pause atau jeda sejenak videonya. Nanti kita bahas bersama. Oke, kita lihat jawaban yang sudah jadi. Nah, seperti ini jadinya ya. Kalau dilengkapi warna-warni tentang persebaran agama di Indonesia di setiap pulaunya. Ingat itu Pulau Kalimantan paling utara itu negara lain ya. Ada Malaysia, ada Brunei Darussalam di sana. Ya. Jangan itu ditandai. Nah. Jadi itu Sumatera Baratnya adalah Katolik. Ya. Orang Batak. Nah, kalau Kristen Protestannya ada di Nusa Tenggara Timur banyak. Kalau di Papua, nah itu lihat Papuanya itu juga Katolik ya, Katolik. Bisa mengerti ya tentang persebaran agama ini. Jadi di setiap daerah itu walaupun mayoritas adalah Islam misalnya, bukan berarti tidak ada agama lain di sana, ada. Tapi lebih dominan daerahnya adalah Islam, penyebaran agamanya ya. Bisa dimengerti? Bisa ya. Nah, itu seperti di Nusa Tenggara Timur ya. Banyak di sana warna merah dan oranye. Nah, jadi Kristen Protestan, Kristen Katolik di sana banyak ada. Begitu juga Papua. Nah, jadi setiap daerah beda-beda. Kira-kira bisa dimengerti ya, keanekaragaman di negara Indonesia dilihat dari persebaran penduduk, tadi suku bangsa yang beraneka ragam, kemudian ini tentang persebaran agama ya. Bisa dimengerti? Ya. Mudah-mudahan semua pengetahuan yang disampaikan tadi bisa kalian serap dengan baik. Nah, berikutnya kita masuk ke topik yang ketiga. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Jadi ini ceritanya bisa kalian baca di buku paket kalian ya. Bisa juga di aplikasi Edu Peduli, ada di bagian bawah videonya. Pas di bagian bawah videonya. Ya. Nah, sekarang silakan dengarkan audiobook berikut. Kalian dengarkan dengan baik. Pahami isinya. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut.
yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama. Kemudian kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai, serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Nah, kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Nah, sekarang ada 2 tugas terkait dengan keanekaragaman di Indonesia, baik persebaran agama tadi kan sudah dibahas ya. Keanekaragaman suku bangsa, ada persebaran penduduk, jadi ada Tri Kerukunan Umat Beragama. Nah, ini ada 2 tugas terkait dengan hal-hal tersebut. Mari kita lihat. Nah, tugas pertama, lakukan wawancara dengan kelompokmu. Kelompokmu ya. Nah, kalian kan tidak bebas keluar rumah terkait wabah. Nah, jadi kalian bisa lakukan ini bersama orang tua kalian di rumah ya. Nanti ketika situasi sudah normal, kita bisa lakukan bersama teman-teman. Nah, sekarang lakukan bersama keluarga di rumah saja. Diskusinya ini, wawancaranya. Nanti untuk narasumbernya, kalian bisa pilih, kalian bisa telepon untuk mengumpulkan informasinya. Silakan ya. Sebelum melakukan wawancara, lakukan dulu berbagai persiapan, di antaranya nomor 1, tentukan tempat dan waktu wawancara. Jadi tentukan dulu kapan wawancaranya mau dilakukan, tempatnya di mana.
Nah, selanjutnya tentukan narasumber maksudnya. Ya. Seharusnya tentukan narasumber dulu, baru tentukan tempat dan waktu wawancara. Jadi, tentukan dulu narasumbernya siapa, ketemu dulu dengan narasumbernya. Ya, narasumbernya sudah ketemu, tanyai beliau, kapan Bapak bisa melakukan wawancara? Ya, hari Senin, berarti kita ikuti keinginan dari narasumber. Ya, bisa dimengerti? Tentukan dulu narasumber, kemudian tentukan tempat dan waktu wawancaranya. Ya, tempat dan waktu serahkan kepada narasumber. Kemudian tentukan tugas masing-masing anggota. Ya, jika kalian melakukannya bersama teman-teman nanti ketika situasi normal. Jadi ada yang sebagai juru tulis, tukang tulisnya, ada yang jadi orang yang mewawancarai atau apa namanya dalam dunia berita atau jurnalistik. Ya, namanya reporter. Nah, kalau dalam wawancara seperti ini namanya pewawancara, ya. Kemudian orang yang ditanya-tanya itu namanya narasumber. Jadi tentukan tugas masing-masing. Ada yang jadi pewawancara, ada yang menulis, ada juga yang memegang alat rekam biasanya, ya. Sementara kalian lakukan bersama keluarga dulu. Jadi ada alat rekam nanti ditaruh di dekat bibir atau bibir narasumbernya supaya terekam dengan baik. Ya, siapkan peralatan dan susunlah pertanyaan dengan baik. Ini juga seharusnya dilakukan lebih awal, ya. Sebelum kamu bertemu dengan narasumber untuk melakukan wawancara, siapkan dulu pertanyaan. Pertanyaan sebanyak-banyaknya dan sudah diurut. Arti diurut, ya. Jadi misalnya pertama tanyakan nama beliau, ya, alamatnya, nomor handphone. Setelah itu baru masuk ke materi. Misalnya nanya tentang berapa jumlah suku bangsa yang ada di desa sini, Pak. Setelah itu urutannya nanya tentang agama. Seperti itu. Kemudian bisa mata pencaharian, lanjut lagi. Jadi berurut, ya, ada rencananya. Tidak boleh dibolak-balik. Nanti kurang enak didengar kelihatannya, ya. Wawancaranya itu tidak profesional namanya. Ya, jadi belajar yang benar, yang bagus. Kita lihat wawancaranya seperti apa. Tuliskan hasil wawancaramu pada kolom berikut. Nah, hasil wawancaranya kamu tulis di sini. Desaku yang kaya. Ya, bisa diganti dengan desa kalian. Nah, fisiknya bisa juga tetap seperti itu. Fisik. Jadi penampakan fisiknya. Luas desanya berapa, kemudian batasnya seperti kemarin, batas Indonesia sebelah utara, batas Indonesia sebelah barat, timur. Ya, ini batas desa kalian. Kan sudah pernah dibahas juga, ya. Kondisi alam. Ya, tadi batas desanya sebelah utara desa apa, entah ada sungai, entah ada apa. Sekarang kondisi alam. Kondisi alam itu maksudnya apakah dia dataran tinggi, dataran rendah, daerah pantai, daerah pegunungan. Ya, bisa dimengerti, ya. Nah, kalian bisa gunakan altimeter juga seperti kemarin tugas di subtema 1 kan, mengukur ketinggian tempat tinggal kalian pakai altimeter, bisa ditambahkan supaya lebih akurat lagi. Kemudian non fisik. Agama penduduk apa saja yang ada, ya. Suku bangsa, suku apa saja yang ada, karena penduduk di Indonesia itu transmigrasi, entah bagaimana berpindah penduduk ke daerah yang lain. Jadi biasanya ada saja suku bangsa lain di suatu tempat. Kemudian nomor C, tingkat ekonomi penduduk. Ya, apakah rata-rata sejahtera atau gimana, ya. Silakan cari informasinya. Kemudian tingkat pendidikan penduduk. Apakah dia lulusan SD, apakah lulusan SMP, ya, berapa jumlah yang lulusan SMP, berapa jumlah penduduk yang lulusan SD, berapa yang SMA, berapa yang S1, D3, S2 dan sebagainya, ya. Itu dicari informasinya selengkap-lengkapnya.
Kalian bisa tanya ke orang tua dulu, keluarga di rumah. Bisa juga menghubungi narasumber melalui aplikasi pesan singkat atau telepon saja langsung. Seperti itu. Silakan di pause jeda sejenak untuk mencatat tugas kalian. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Kita lihat tugas kedua dulu, ya, baru kalian mulai bekerja. Ayo mencoba. Nah, tugasnya tentang sila-sila Pancasila. Nah, tadi tentang kerukunan beragama itu kan termasuk sila keberapa dia? Ya benar, sila pertama. Itu salah satu contoh di cerita tadi ya, di audiobook tadi. Ya. Nah, setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Ya, maksudnya sila 1 lain nilai luhurnya, sila 2 lain lagi. Setiap sila dalam Pancasila, jadi beda-beda nilai luhurnya. Nah, sekarang kalian coba isi di sini apa nilai luhurnya, ya. Nilai luhur yang cocok. Contohnya nomor 1, nilai luhurnya kan ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira apa nilai luhur yang cocok? Percaya pada Tuhan yang Maha Esa, menghargai perbedaan kepercayaan dan agama. Nilai luhurnya seperti itu. Misalnya. Lanjut lagi. Contohnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghindari pemborosan, misalnya nilai luhurnya bersikap hemat, ya sederhana. Bisa dimengerti? Kalian cari contoh-contoh yang lain. Setiap sila. Ya, jadi cuma 2 tugasnya ya. Wawancara dan ini. Silakan kalian catat dulu. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Nah, kita masuk topik terakhir, evaluasi. Ya, nanti dikerjakan melalui game atau quiz. Silakan cek di aplikasi Edu Peduli. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian dan semua pengetahuan yang diberikan bisa kalian serap dengan sempurna. Nah, akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semangat belajar!